Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan nanomaterial kita. Kita hari ini akan membahas tentang karakteristik nanomaterial, karakteristik magnet pada nanomaterial. Jadi secara umum sifat magnet itu selalu muncul pada semua materi ya. Pertama pada galaksi, bahkan kumpulan dari galaksi ya, dimana setiap ada, jadi intinya ada bidang magnet atau medan magnet coherence yang selalu ditemukan pada pengamatan terhadap galaksi atau kumpulan dari galaksi. Bahkan misalnya kita kenal pada medan magnet bumi ya, nilainya adalah sekitar 1 Gauss. Kemudian kalau di galaksi itu 1-3 mikrogauss. Dan yang menarik adalah bahwa medan magnet bumi itu selalu reverse, selalu berbalik dengan sendirinya dengan periode sekitar 2 kali 10⁵ tahun ya, atau 200.000 tahun. Dan ini ditandai atau dideteksi dengan keberadaan perubahan sifat magnet pada batuan. Jadi pada batuan di mana dia memiliki partikel nano yang sifatnya magnetik, dan dia tersimpan untuk sebagai data untuk menentukan medan magnet pada rentang waktu yang lama gitu. Jadi dianggap sebagai sampel-sampel arkeologi untuk menentukan medan magnet bumi secara umum pada rentang waktu yang lama. Selain itu juga ada bakteri, kemudian ada burung yang memiliki magnet berukuran nano ya, dan dia digunakan untuk menentukan arah gerak dari bakteri atau misalnya burung, sehingga dia dapat kembali ke tempat semula, bahkan menentukan arah terbang yang sangat jauh itu dari kutub utara ke kutub selatan atau sebaliknya gitu ya, dengan kemampuan yang excellent ya sebenarnya. Saat ini sendiri besar medan magnet terbesar yang dapat dibuat oleh manusia itu sekitar 45 Tesla atau 45 kali 10⁴ Gauss. Ya. Kemudian kalau ukuran besar yang lain, misalnya untuk yang mega Gauss gitu ya, itu sudah teramati tapi dalam rentang yang sangat cepat, sekitar femtosecond, 10⁻15 second. Kalau dalam galaksi dalam bidang astrofisika sendiri ada disebut sebagai magnet star, di mana bintang-bintang yang berbasis neutron walaupun masanya hampir seperti massa matahari bahkan lebih besar, tetapi ukurannya lebih kecil daripada bumi, sangat lebih kecil dibandingkan bumi, sehingga massa partikel neutronnya sangat banyak, sehingga yang seperti kita ketahui neutron itu dia bermuatan dan memiliki spin. Hasil akhirnya adalah spin yang dimiliki oleh neutron tersebut menghasilkan medan magnet yang cukup kuat. Besarannya adalah 10⁻11 Tesla. Nah, pertanyaannya adalah sumber dari magnet itu sendiri apa? Ya. Sumber dari magnet itu sendiri ada 2 jenis yang kita sering dan pernah pelajari gitu ya. Pertama adalah kalau sifat makroskopik, yang paling utama adalah adanya muatan yang bergerak. Ada arus listrik. Ya. Arus listrik ini ya, ketika dia berada pada misalnya pada kawat gitu ya, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang melingkar pada kawat tersebut. Nah, ketika
kawat tersebut dibuat menjadi seperti loop atau lingkaran, maka akan ada medan listrik juga yang terbentuk di dalam selenoida tersebut. Itu adalah makroskopik karena adanya arus listrik. Mengambil konsep tersebut, kita lihat secara mikroskopik atau skala atomik. Bahwa pada skala atomik itu ada elektron yang mengelilingi, pertama dia bergerak pada kulit elektron di sekitar inti. Selain itu juga si elektron memiliki spin, ya, memiliki spin. Jadi ada orbital, ada spin, dan ini adalah sifatnya makroskopik. Nah, karena dianggap ada elektron yang bergerak seperti arus listrik, maka itulah yang akan menyebabkan medan magnet yang terbentuk dari skala atomik gitu ya, yang terbentuk pada skala atomik. Nah, ini adalah satuan dari medan magnetik gitu ya, atau momen magnet. Dan momen magnet itu adalah vektor. Kenapa? Seperti dipol ya. Intinya adalah bahwa momen magnet itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan gitu ya. Sehingga dia sifatnya adalah vektor. Oke. Ada kekuatan medan magnetnya gitu ya, atau gaya magnetnya sebesar A per M. Ini adalah ampere, ini adalah jarak. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada istilah magnetisasi. Magnetisasi itu adalah kuantisasi bahwa jumlah momen magnet ini per satuan volume. Jadi A per M. Ini adalah magnetisasi ya. Jadi ini menggambarkan respon dari material magnetik terhadap medan magnet yang diberikan. Jadi kalau kita punya sebuah bahan, ketika ada medan magnet dari luar, biasanya adalah medan magnet dari arus listrik, maka respon dari material magnetik tersebut kita sebut sebagai magnetisasi. Kemudian juga ada konsep densitas flux rapat magnetik ya, atau magnetic flux density tersebut sebagai B, yaitu medan magnet atau flux medan magnet persatuan luas. Ya, kita sebut satuannya adalah Tesla, di mana nilai B ini adalah densitas flux magnetik di dalam material. Ya. Jadi nanti B ini sendiri adalah ini karena ada magnetisasi, dan ini ada karena istilahnya karena sifat magnetnya sendiri. Ini dari luar. Nah, jadi kalau kita melihat secara atomik gitu ya, momen magnet itu bersumber pada pertama itu adalah spin dari nukleus. Jadi nukleus inti atom pun dia memiliki spin. Ya. Jadi nukleus pun memiliki spin. Kemudian adalah orbital, karena si elektron ini adalah nukleus inti atom, ini adalah orbital dari elektron. Kemudian elektronnya sendiri juga dia memiliki spin. Ya. Gitu. Di orbitalnya, kemudian di dalamnya sendiri dia memiliki spin. Anggaplah gitu ya. Walaupun konsepnya nggak seperti itu. Tapi intinya adalah di nukleusnya memiliki muatan, kemudian spin, kemudian elektron berputar seperti mengelilingi inti atom,
Kemudian elektron sambil juga mengelilingi inti atom, dia juga berputar ya, berputar atau memiliki tingkatan energi yang berbeda antara satu elektron dengan elektron yang lain, yang kita sebut sebagai spin. Dan masing-masing dia memiliki pengaruh bergantung pada objeknya ya. Misalnya pada bintang magnetik gitu ya, dia karena nukleus. Kalau misalnya magnet permanen itu karena spin elektron dan orbitalnya gitu. Jadi harus lihat secara keseluruhan. Nah, karena elektron dia bergerak di dalam atom gitu ya, maka anggaplah misalnya karena spin dia akan menghasilkan momen magnet ya. Selain itu juga dia akan menghasilkan gerak momen magnet. Jadi momen magnet karena spin ternyata itu sebanding dengan momen magnet karena orbital ya. Besar momen magnetnya kita sebut sebagai Bohr magneton gitu ya. Besarnya adalah MB sebanding dengan 9,27 kali 10 pangkat minus 24 AM kuadrat. Jadi ini adalah besar magneton Bohr ya. Ya, ini adalah besar momen magnet paling kecil lah dalam skala atomik di luar nukleus. Nah, berkaitan dengan sifat magnet gitu ya, ada istilah direct coupling. Direct coupling itu adalah momen magnet ya, karena spin, karena orbital, karena nukleus gitu yang terlokalisasi di dalam atom sebenarnya. Dan dia akan saling berinteraksi antara satu atom dengan atom yang lain. Nah, karena ada interaksi antara atom dengan atom yang lain, kita sebut ada mediate interaction gitu ya. Dimana satu atom dengan atom yang lain nanti akan berinteraksi gitu ya. Yang biasanya berkaitan dengan elektron pada metal. Jadi pita energi ya, pita energi pada metal dia akan membentuk mediated interaction gitu ya, atau interaksi karena medianya. Sedangkan super exchange gitu ya, jadi ada proses pembentukan momen magnet ya karena interaksi antara dua material yang non magnetik sebenarnya gitu ya. Dimana misalnya mangan ini non magnetik, oksigen juga non magnetik, tapi ketika bertemu dia akan membentuk sebuah ikatan kimiawi yang pada akhirnya dia akan membentuk momen magnet gitu. Nah, itu yang oke. Jadi secara umum, secara fundamental sifat magnetik itu karena adanya momen magnet karena orbit, karena spin, dan karena nukleus ya. Selain itu dalam atom ya. Selain itu ketika dia atom non magnetik dengan non magnetik dia bertemu dan membentuk molekul, dia juga bisa membentuk sifat magnetik pada solid ya. Sifat magnetik dalam solid diakalin. Kalau misalnya dalam molekul ya, kita lihatnya secara molekul gitu, bisa nggak secara solid besar itu? Ternyata bisa, yang kita sebut sebagai magnet hibrid gitu ya, yaitu gabungan antara ferromagnetik dengan non magnetik atau anti ferromagnetik gitu. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ferro dan anti ferro dan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mempengaruhi sifat magnet? Ada dua hal utama yang mempengaruhi sifat magnet. Pertama adalah adanya sifat medan magnet luar ya, yang berinteraksi dengan atom atau dengan molekul magnetik ya.
Nah, nanti itu akan memunculkan sifat-sifat dari material magnetik tersebut. Selain itu juga ada pengaruh temperatur. Pengaruh temperatur itu biasanya sifatnya secara statistik ya. Dalam fisika statistik kita sudah membahas bahwa semakin tinggi temperatur maka atomik dia akan bervibrasi lebih cepat ya. Sehingga orientasi misalnya berkaitan dengan dengan momen magnet gitu, dan itu akan menyebabkan juga orientasi vektornya itu akan bergerak lebih cepat, sehingga pada akhirnya itu akan berpengaruh terhadap momen magnet total atau medan magnet total yang dihasilkan oleh medan magnet permanen atau bahan-bahan yang lainnya yang kita harapkan memiliki sifat magnetik. Nah, kalau berkaitan dengan bahan apa yang memiliki sifat magnet, maka akan ada turunan yang lain. Ya. Jadi sifat magnetik itu pertama ada 3 hal. Hampir seluruh materi itu dia memiliki sifat magnet. Ya, hampir seluruh materi memiliki sifat magnet. Kenapa? Karena ada elektron yang berputar pada orbit atau spinnya gitu ya, bahkan pada nukleusnya. Jadi sehingga dia sebenarnya memiliki sifat magnet. Cuma apakah dia berinteraksi secara kuat menghasilkan medan magnet secara kuat atau saling bertolak belakang sehingga hilang sifat magnetnya? Intinya adalah peristiwa orbital, elektron pada orbital dan spin, kemudian pada nukleus itu akan menghasilkan sifat magnet. Oke. Nah, selanjutnya adalah karena spin dan orbital ya, yang sifatnya dia umumnya permanen. Ya, jadi momen magnet yang terbentuk pada spin dan orbital dia sifatnya permanen. Kenapa? Karena pasti ada spin, pasti ada orbital di dalam atom. Ya, kecuali dia plasma atau neutron. Plasma neutron pada misalnya bintang atau yang lainnya. Ya. Nah, karena pasti ada elektron pada orbital atau spin elektron gitu, sehingga sifatnya pasti permanen. Nah, selanjutnya adalah dari spin dan orbital, momen magnet yang terbentuk dari spin dan orbital itu ada yang saling berinteraksi antar atom, ada yang tidak. Ya, kalau yang tidak kita sebut sebagai Curie paramagnetism. Jadi masing-masing atom memiliki sifat magnet tapi tidak saling berinteraksi antar atomnya. Nah, kalau saling berinteraksi ya, antar momen magnet yang gitu ya, ada banyak istilah: ferromagnetism, ferrimagnetism, dan antiferromagnetism. Ya, ferromagnet, ferrimagnet, dan antiferromagnet. Nah, selain itu juga ada momen magnet yang terbentuk karena elektron bergerak pada media, misalnya pada konduktor, pada logam gitu ya. Karena si elektron bergerak pada logam, maka akan terbentuk peristiwa-peristiwa magnetik. Ya, yang istilahnya ada Pauli spin paramagnetis, kemudian ferromagnetisme karena pita energi, atau antiferromagnetisme karena pita energi, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Nah, jadi dia magnetik gitu ya, atau dia magnetisme itu muncul pada seluruh materi ya, walaupun mungkin sangat lemah gitu ya. Kemudian juga jadi sebenarnya basis dasarnya adalah hukum Lenz pada skala atomik ya, dimana ketika ada elektron muatan bergerak dia akan menghasilkan bergerak pada medium, dia akan menghasilkan medan magnet.
Contoh yang paling sempurna dalam menggambarkan bahan diamagnetik paling bagus adalah superkonduktor, ya. Karena ketika dia menghantarkan listrik, ya, ketika dia menghantarkan listrik, maka medan magnet dari luar itu akan apa istilahnya, diarahkan gitu, ya, dalam satu arah medan magnet gitu. Selain itu juga pada gas contoh yang lainnya, misalnya helium atau molekul H2 dan seterusnya, ya secara umum dia bisa memiliki sifat magnet. Cuma masalahnya adalah ketika ikatannya makin kuat gitu ya, si elektron terikat kuat gitu ya, dia tetap memiliki sifat diamagnetisme, cuma tidak dominan sama sekali gitu ya. Bahkan misalnya unsur organik itu dia memiliki sifat magnetik ya. Kenapa? Karena dia ada elektron, ada nukleus dan seterusnya, yang pasti dia memiliki sifat ya dia ya intinya karena spin, orbital, dan nukleus. Ya. Bedanya adalah kalau dia magnetisme itu kalau ada medan magnet dari luar, kalau ya dia sifat magnetisasinya makin rendah. Sedangkan kalau paramagnetik, kalau ada medan magnet dari luar, sifat magnetnya akan makin bagus gitu ya. Nah, paramagnetik itu adalah kumpulan ya dari momen magnet karena atom-atom atau karena struktur pita energi gitu ya. Sehingga dia menghasilkan sifat momen magnet secara total gitu ya. Cuma masalahnya adalah karena dia momen magnetnya memiliki arah vektor yang acak gitu ya. Jadi saling bergerak acak, disorder lah gitu. Itu karena medan magnet, karena ada temperatur gitu ya. Sehingga dia tidak menghasilkan medan magnet total, atau dalam artinya ya antar dan momen magnet masing-masing komponen itu saling meniadakan medan magnet, sehingga tidak terdeteksi adanya medan magnet secara total atau momen magnet secara total. Jadi secara totalnya habis gitu, cara sederhananya, atau lemah, sangat lemah ya. Nah, tapi ketika ada medan magnet dari luar, maka momen magnet itu akan langsung berarah sesuai dengan interaksi antara momen magnet dari materi dengan medan magnet dari luar tersebut, sehingga dia seakan-akan memiliki kekuatan medan magnet yang kekuatan interaksi yang cukup kuat gitu. Nah, kekuatan interaksinya itu sangat dipengaruhi oleh temperatur gitu. Yang kalau misalnya digabungkan, dia sebenarnya adalah kalau bahasa teorinya itu disebut sebagai teori Curie-Weiss atau hukum Curie-Weiss, di mana sifat magnetisasi itu dipengaruhi oleh temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka dia akan melemahkan ya nilai suseptibilitas gitu ya. Dan suseptibilitas itu berkaitan, atau suseptibilitas itu adalah berkaitan dengan magnetisasi dibandingkan dengan medan magnet dari luar. B per M M per H
dari luar. Nah, suseptibilitas itu kalau misalnya dilanjutkan itu ada bergantung pada nilai gamma ini. Ya, nilainya biasanya di kisaran kurang dari 1. Ya. Jadi kalau misalnya kita sederhanakan, persamaannya bisa jadi D kali T pangkat gamma dikurangi theta pangkat gamma plus konstanta yang lain, misalnya errornya, konstanta error. Atau lebih tepatnya sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk T minus tau pangkat gamma ditambah error. Dan ini bisa menjadi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Apa maknanya? Nah, maknanya ini sebenarnya grafik ini ya, dimana grafik ini menggambarkan kalau suhunya makin tinggi maka suseptibilitasnya makin turun, bahkan pada temperatur Curie disebutnya tau atau theta gitu ya, maka dia akan tidak akan seakan-akan nilainya 0 gitu. Atau yang tadinya memiliki sifat magnetik, interaksi antara medan magnet luar dengan momen magnet, seakan-akan momen magnet hilang. Bukan hilang momen magnet ya, tapi interaksi antara medan magnet luar dengan momen magnet itu hilang. Nah, kalau tidak ada interaksi antara momen magnet dengan momen magnet yang lain gitu ya, maka tetanya itu nilainya 0. Tetapi sebenarnya tetanya sendiri itu bergantung pada bahannya. Bergantung pada bahannya. Contoh misalnya medan magnet berbasis neodymium itu 500 Kelvin. Kalau berbasis besi itu sekitar 1050-an Kelvin ya gitu ya. Dan itu bergantung pada bahan. Nah, oke. Berkaitan dengan ferromagnetik gitu ya, FM, antiferromagnetik dan ferrimagnetik, sebenarnya secara konsep gini. Anggaplah ini adalah momen magnet, masing-masing momen magnet jika saling satu arah, satu vektor dan saling mengikat, sehingga material yang memiliki sifat magnet tersebut memunculkan sifat magnet, menghasilkan medan magnet luar lah, menghasilkan medan magnet yang cukup terhadap daerah sekitarnya. Nah, itu kita sebut sebagai ferromagnetik. Antiferromagnetik itu kita maknai sebagai momen magnet dari satu dengan yang lain saling bertolak belakang. Up, down, up, down, up, down, sehingga secara total itu hilang sifat magnetiknya. Walaupun secara momen magnet sama gitu. Apa bedanya dengan paramagnetik? Kalau antiferromagnetik dia sifatnya berlawanan arah. Kalau paramagnetik acak. Itu secara umum ya, paling sederhana. Nah, kalau ferrimagnetik itu adalah hampir mirip dengan antiferromagnetik, cuma bedanya adalah yang berlawanan arahnya itu lebih kecil gitu. Jadi ini up, ini down, tapi besar momen magnetnya lebih kecil, sehingga secara total dia masih menghasilkan sifat magnet menghasilkan sifat medan magnet. Oke, secara umum seperti itu. Dan yang paling umum misalnya untuk ferromagnetik itu ya adalah besi dan nikel. Coba kita perhatikan
di besi itu ada valensinya 8. Jadi kalau kita lihat yang terisi pertama adalah sebenarnya 4s2 gitu, ya. Baru kemudian 3D. 3D juga ada 6, ya. Jadi secara umum di 4s itu ada sekitar 0,95 elektron itu berada dari 8 elektron itu ada di 4s, dan 7,05 itu ada di 3D, ya. Ini sebenarnya probabilitas gitu, bukan secara oke. Kita lewati ini. Nah, ini yang menarik. Jadi berdasarkan nilai valensinya berada di sini. Ini valensi. Maaf. Valensinya tuh yang ini. Jadi setelah sampai 3P itu terisi semua, tidak langsung ke 3D, tetapi ke 4S dulu. 4S dulu terisi semua, baru ke 3D. Up, 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 baru down. Ya. Nah, ketika ini spin up menghasilkan momen magnet, spin down menghasilkan momen magnet, tapi karena ada dua yang dalam satu orbital yang sama, sehingga dia momen magnetnya 0. Yang ini juga momen magnetnya 0. Yang tersisa adalah spin 4 spin up. Dan ini akan menghasilkan momen magnet. Ya, besar momen mu karena spinnya itu, atau momen magnet karena spinnya itu kira-kira sekitar akar n kali n plus 2. Ya, kira-kira sekitar karena ada 4 kali 4 plus 2 sekitar akar 24, ya, adalah nilainya 4,9 kali mu B. Mu B ini adalah magneton Bohr. Ya, magneton Bohr yang tadi kita sudah bahas. Nah, ternyata untuk besi sendiri spin elektron mu spinnya itu secara eksperimen besarnya adalah 5,1 sampai 5,7. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Padahal nilai Haristorp itu kan hanya 4,9. Ternyata kita melewatkan orbital. Kalau kita masukkan orbital bagian ini, jadi gerakan elektron pada orbital, maka kita akan dapatkan bahwa nilainya itu sekitar 6 mu B gitu ya. Jadi akar 36. Nah, pertanyaannya, kok ini masih ada perbedaan gitu. Itu dia. Ya. Jadi ternyata itu berkaitan dengan pita energinya. Jadi kan perhitungan kita lebih tinggi daripada eksperimen gitu. Ternyata ini dipengaruhi oleh pita energinya gitu ya. Maka dipahami bahwa ternyata ada sekitar 5-8% elektron yang harusnya berfungsi, yang secara probabilitas harusnya berada di 3D gitu, tapi tetap ternyata di 4S gitu. Sedangkan di 4S itu ada spin up dan spin down gitu, sehingga mengurangi nilai momen magnetnya gitu. Nah, ini adalah kurva energi untuk besi, ini adalah kurva energi dari nikel gitu ya. Jadi nanti di sana kita bisa lihat bahwa di sini ada ruang valensi, ruang tingkatan energi di 3D yang di bawah energi Fermi. Karena di bawah energi Fermi, di atas energi Fermi. Jadi nilainya di atas energi Fermi. Jadi seelektron tidak bisa lewat lebih tinggi dari energi Fermi.
Ya, seakan-akan itu nanti jadi cacat. Sedangkan kalau di nikel itu tidak ada tingkatan elektron yang bahwa elektron di 3D seluruhnya kurva energi 3D-nya secara keseluruhan di bawah energi Fermi. Jadi ini seluruhnya di bawah energi Fermi. Kalau ini kurvanya sendiri ada yang di atas energi Fermi, tapi sehingga ada yang tidak terisi gitu. Ada elektron yang tidak bisa mengisi daerah sini, sedangkan ini mengisi semua. Sehingga yang nikel memiliki sifat magnet yang berbeda dengan besi, ya, walaupun secara konsep sama, ya, kurvanya sama. Gitu. Jadi secara umum nanti bisa kita lihat bahwa pengaruh pita energi terhadap sifat magnet material itu karena vakansi, ada kecacatan di dalam struktur, bukan cacat secara ini ya, tapi intinya ada daerah yang tidak terisi oleh elektron, sehingga itu akan memberikan pengaruh terhadap sifat magnetik dari bahan. Ya. Kemudian juga level energi Fermi harus selalu lebih tinggi dibandingkan elektron-elektronnya. Ya, sehingga nanti itu akan seakan-akan jadi cacat gitu. Dan yang menarik kalau ada pengaruh temperatur, si elektron bisa lebih tinggi daripada energi Fermi. Selalu ingat kurva energi Fermi, bentuk awalnya gini, tapi pengaruh temperatur dia akan seperti ini. Jadi ada elektron yang dari daerah sini pindah ke arah ini, dan batasnya adalah energi Fermi. Ini adalah probabilitasnya. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Apa pengaruh dari medan magnet eksternal? Kita lihat kurva secara langsung. Sumbu X ini adalah medan magnet dari luar, yang sumbu X-nya itu adalah magnet, sumbu Y-nya adalah magnetisasi. Jadi anggaplah dasarnya ini di sini. Ketika diberi medan magnet luar, maka dia akan naik dengan kurva yang tersaturasi. Artinya apa? Medan magnetnya itu nggak linear gitu ya. Jadi ini bukan linear, tidak linear, tetapi nanti nilainya akan naik kemudian tersaturasi. Yang disebut dengan BS, saturasi induction. Nah, yang menarik adalah ketika dia naik tidak langsung, itu berkaitan dengan bahwa medan magnet dari luar berusaha mengubah momen magnet, arah vektor dari momen magnet, sehingga interaksinya memiliki energi paling minimum. Nah, ketika dia telah mencapai titik saturasi, kemudian medan magnet dari luar itu anggaplah dikurangi, maka ternyata lintasan antara medan magnet yang tadi awalnya diberikan, kemudian dinaikkan, kemudian diturunkan, maka dia akan memiliki lintasan yang berbeda. Selanjutnya ke arah sini. Jadi seakan-akan nanti akan ada perbedaan antara titik awal dan titik akhir, kita sebut sebagai HC, yaitu coercivity HC. Ya. Dan ini menggambarkan seakan-akan seakan-akan material mengingat adanya medan magnet dari luar. Jadi ketika magnet dari luar itu dihilangkan, si material magnetik tersebut seakan-akan mengingat adanya medan magnet dari luar. Besar coercivity itulah yang menggambarkan tentang kemampuan, kalau bahasa ininya adalah sejarah pemberian medan magnet. Itulah seakan-akan gitu ya. Dan itu bergantung pada struktur materialnya, bahkan arah orientasi strukturnya.
Nah, kemudian ya dia balik lagi, kemudian ini kan dikurangi, kemudian ditambah lagi, maka dia akan memiliki sifat yang sama dengan jalan yang berbeda, gitu ya, dengan arah jalur yang berbeda. Nah, besar medan magnet yang dihasilkan ketika medan magnet dari luar dihilangkan, ya, besar medan magnet dari materialnya gitu ya, ketika medan magnet dari luar kita sebut sebagai BR, disebutnya retentivitas. Kalau bahasa lainnya adalah reminansi ya. Dan kurva ini kita sebut sebagai kurva histerisis. Jadi kurva histerisis. Makin padat material magnetiknya, maka kurva histerisisnya makin besar. HC-nya makin besar koersivitasnya. Tetapi makin liquid, makin soft atau liquid dari materialnya, maka dia akan hanya sangat tipis, bahkan seakan-akan tidak ada koersivitas. Jadi kurva histerisisnya seakan-akan tidak ada kurva histeris. Jadi itu adalah medan magnet dari luar. Oke, kita lanjutkan. Nah, efek temperatur sekarang. Tadi kita sudah bahas efek temperatur itu. Jadi nilai magnetisasi ini adalah temperatur. Ketika sudah mencapai temperatur Curie, maka besar magnetisasinya itu akan 0. Jadi ketika dipanaskan, yang tadinya ferromagnetik itu menjadi paramagnetik. Oke. Nah, jadi apa yang menyebabkan muncul ferromagnetik dan paramagnetik kita sebut tadi adalah momen magnet, ya. Dan ternyata momen magnet itu terbentuk pada domain-domain magnet. Jadi kalau kita melihat magnet yang besar, sebenarnya dia terdiri dari magnet-magnet yang kecil, ya, magnet-magnet yang kecil, di mana domain magnet tersebut itu yang berpengaruh terhadap sifat dari materialnya, apakah dia adalah ferro atau para, gitu ya. Nah, yang menarik adalah antara satu domain dengan domain itu ada daerah pembatas yang kita sebut sebagai domain wall. Jadi misalnya ini momen magnet satu arahnya ke sini, ya, yang satu lagi arahnya ke sini. Jadi antar batas butir atau batas domain itu kita sebut sebagai domain wall, di mana terjadi perputaran arah orientasi, arah vektor dari domainnya. Yang kita sebut juga bukan hanya domain wall, tapi block wall atau dinding block atau dinding nil. Bedanya adalah kalau block ini 3 dimensi, kalau nil ini biasanya yang 2 dimensi, yang lembaran gitu ya. Oke. Nah, ini dinding nil ini teramati sekitar di 40 nanometer, ketebalan 40 nanometer. Kalau domain wall, kalau block wall atau dinding block gitu, itu untuk yang besar bisa, yang kecil juga bisa, biasanya yang 3 dimensi. Oke. Ada banyak istilah yang mungkin kita perlu pelajari, misalnya bagaimana terbentuknya anisotropi gitu ya.
dimana yaitu karena ada domain dinding domain ini, sehingga seakan-akan terjadi ketidaksetimbangan atau anisotropi gitu ya. Jadi, nah medan magnet total ya, medan magnet total itu karena sifat dia sendiri, kemudian ada anisotropi karena domain wall tadi, kemudian magnetoelastik, dan medan magnet dari eksternal. Nah, selanjutnya adalah kita perlu sebuah perangkat untuk mengukur medan magnet dari luar. Cara paling mudahnya adalah kita membuat kumparan, kita hitung besar perubahan arus pada kumparan tersebut gitu ya, karena ada medan magnet dari luar, dimana medan magnet dari luar itu ya, medan magnet dari luar itu akan mempengaruhi kumparan, tapi itu hanya berfungsi untuk magnet-magnet yang besar. Nah, untuk magnet-magnet yang kecil perlu perangkat yang lebih kecil lagi. Yang paling bisa digunakan adalah superkonduktor. Nah, pengembangan superkonduktor muncullah yang dimaksud dengan magnetoresisten. Jadi ada beberapa material yang ketika dia kena medan magnet, maka dia akan mengubah sifat resistansi dari material tersebut. Jadi medan magnet dari luar akan mengubah resistansi atau hambatan dari ketika perubahan hambatan itu kita deteksi, maka kita dapat mengukur berapa medan magnet luar tersebut atau medan magnet yang dihasilkan oleh material paramagnetik atau ferromagnetik atau yang lainnya ya, yang kita sebutkan sebagai magnetic resistance. Dan itu umumnya yang digunakan sebagai untuk mengukur atau sensor medan magnet saat ini berbasis magnetoresisten. Nah, pertanyaannya adalah kita masuk ke materi utamanya ya. Bagaimana sifat magnetik pada nanomaterial? Nah, untuk mempelajari sifat magnetik pada nanomaterial, maka yang perlu dipahami adalah pertama adanya domain wall, adanya domain dulu. Domain magnetik ya, yang nanti dimana masing-masing domain itu memiliki sifat momen magnet yang ya. Kemudian ada domain wall yang biasanya terbentuk pada permukaan domain gitu ya. Kemudian juga adanya spin cluster ya. Di mana masing-masing jadi keterbatasan ukuran itu akan membentuk spin cluster gitu pada material tersebut, yang menyebabkan material tersebut dia akan akan kehilangan sifat ferromagnetiknya, lebih cenderung menjadi paramagnetik gitu. Oke. Jadi ketika dari partikel besar menjadi nano ya, pertama partikel ferromagnetik itu hanya jadi single domain ya. Jadi karena dia terdiri dari single domain ya, jadi masing-masing partikel itu jadi single domain dan arah orientasi domainnya itu akan berubah-ubah ya, acak gitu ya. Maka seakan-akan nanti dia nano ferromagnetik itu menjadi super paramagnetik. Jadi orientasinya akan berubah, acak dan seterusnya, sehingga dia akan menjadi paramagnetik, tapi sangat banyak. Dan super paramagnetik ketika kita bentuk ya, kita bentuk atau ferromagnetik gitu ya, kita bentuk jadi bentuk
sensor gitu ya, itu akan menjadi JMR, Giant Magnetoresistant. Bahkan juga bisa jadi anti ferromagnetic. Ya, bisa jadi anti ferromagnetic karena masing-masing domain nanti arahnya bisa berbeda. Ya, saling menghilangkan justru. Kenapa? Karena kecenderungannya kan antara misalnya S dengan N not. Nanti ini jadi N S. Ini menjadi S N. Sehingga secara total nanti akan hilang nol medan magnet yang tadinya ferromagnetik menjadi anti ferromagnetik atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Oke, kita coba lihat. Ada yang menarik bahwa ketika terjadi pengurangan ukuran, ya, besar momen magnetnya itu per jumlah atom, itu yang tadinya misalnya padatan besar, sebesar nikel itu 0,56, kalau besi itu adalah 2,27, ternyata dia naik hampir 2 kali lipatnya untuk besi. Bahkan untuk nikel itu menjadi 4 kali lipatnya. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa pahami bahwa pada besi misalnya gitu ya, semakin ukuran diperkecil, yang tadinya 3 dimensi menjadi 2 dimensi bahkan 0 dimensi, itu akan mengalami quenching. Quenching itu adalah dimana yang tadinya sifatnya dia sebagai ferromagnetik, dia sekarang bisa menjadi berubah sifat menjadi anti ferromagnetik atau sebaliknya gitu. Sehingga perubahan sifat itu yang menyebabkan kalau istilahnya quenching itu. Kemudian juga ini ada istilah super paramagnetism gitu ya, dimana yang tadinya dia adalah ferromagnetik menjadi paramagnetik, tapi karena kuantitas partikelnya banyak, domainnya banyak, sehingga kita sebut sebagai super paramagnetism. Yang menarik adalah ketika dia diberi medan magnet dari luar, dia bisa balik lagi menjadi ferromagnetik. Dan itulah yang digunakan saat ini sebagai nanofluida gitu, terutama nanofluida untuk logam magnet terutama ya, karena ketika diberi medan magnet dia akan memiliki bentuk yang berbeda, bahkan kita bisa arahkan ke sebuah posisi yang tertentu dengan mengarahkan medan magnet dari luarnya. Dan contoh paling utamanya adalah pengiriman obat ya, delivery drug atau yang lainnya yang berbasis magnetik ya. Coba kita lihat, inilah yang dimaksud dengan quenching. Jadi nilai koersivitasnya itu ketika ukurannya besar kemudian diperkecil dia naik. Tapi kalau misalnya udah pada batas tertentu dia akan turun, bahkan pada sekitar 1 nanometer maka dia akan berubah sifat jadi super paramagnet. Ya, ada batas ya. Ada batas daerah di sini yang tadinya adalah multi domain menjadi single domain. Apa maksudnya? Ya, multi domain itu berarti partikel-partikel domainnya cukup besar. Sekarang partikel-partikel domainnya jadi sangat kecil gitu, sehingga kita dapat anggap dia ada sebagai single domain. Nah, besar dp-nya berapa nih? Kalau besi itu sekitar 16 nano, kobalt itu 8, nikel 35, besi oksida Fe3O4 itu sekitar 4 nano. Ya. Biasanya ini berkaitan dengan radius Bohr. Kelipatan dari radius Bohr. Ini adalah contoh
perbandingan antara paramagnetism dengan super paramagnetism gitu ya. Oksigen, tapi kalau misalnya besinya berukuran nano ini, coba kita lihat. Kalau untuk paramagnetism seperti oksigen itu kenaikannya hanya sekitar 5%. Tapi kalau misalnya besi kemudian dibuat ukurannya nanomaterial, nanopartikel, dia meningkatnya besar sekali, berkali-kali lipat, yang tadinya 6 menjadi 300 ribuan. Dan ini 300 ribuan magnetobor. Jadi secara umum ini menjadi super paramagnetism ya, yang tadinya pero menjadi super para ya. Oke, silakan ini dipelajari. Jadi perubahan ukuran memang bisa mengubah struktur, mengubah mekanisme, mengubah sifat, dan mengubah performa. Bahkan secara langsung ada beberapa juga secara langsung mengubah mekanismenya, langsung pasti mengubah performanya ya. Jadi perubahan ukuran pada magnetik itu akan mengubah struktur domainnya. Perubahan struktur domain itu akan mengubah mekanisme magnetisasinya, yang tadinya ferromagnetik menjadi super paramagnetik. Dan karena terjadi perubahan dari ferromagnetik jadi super paramagnetik, maka dia akan mengubah sifat magnetiknya, yang mulai dari koersivitas, bahkan retentivitas atau reminansi ini jadi 0. Jadi dia bentuknya kayak gini ya, koersivitas, reminansinya dia jadi 0. E dan H ini magnetisasi, sehingga sifatnya akan berubah. Nah, klaster magnetisasi ya memang jadi ada beberapa, misalnya kumpulan dari atom-atom yang tadinya bersifat magnetik berkumpul dan dia akan membentuk klaster, dan sifatnya adalah dia juga akan magnetik gitu ya. Cuma masalahnya adalah karena ukurannya kecil, itu dapat dianggap domain-domain yang kecil ya. Sama seperti tadi. Dan karena domain-domainnya ukurannya kecil ya berukuran nano gitu ya, pasti itu dipengaruhi oleh struktur, ikatan kimia, bahkan juga cacatan atau kemurnian dari struktur dari klaster tersebut gitu. Ya, seperti kita ketahui pada nanomaterial dominan utamanya adalah surface, dan bagian surface ini itunya biasanya adalah acak ya. Karena acak berarti pembentukan domain magnetnya juga akan lebih lemah gitu ya awalnya gitu. Tapi karena ukuran domainnya sangat jumlah partikelnya sangat banyak, sehingga dia akan bisa menguatkan medan magnet. Jadi super paramagnetik gitu. Khusus untuk besi ya, tapi untuk logam lain perlu dipelajari. Sama ini juga paramagnetic cluster. Ini biasanya digunakan untuk drug delivery berbasis magnetik. Oke. Bagian ini. Nah, untuk thin film, jadi nanolayer lah ya, magnet, nanolayer magnet gitu ya, dia tetap memiliki sifat magnetisasi ya. Gimana? Yang menarik bahwa semakin tebal layernya, dia akan
bersifat bulk. Jadi ini adalah ketebalan, sumbu X itu adalah ketebalan, sedangkan ini adalah besar dari suhu kurinya. Jadi intinya makin tipis, suhu kurinya makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah. Dengan demikian, temperatur perubahan dari ferro menjadi para magnetik itu makin rendah suhunya. Bahkan misalnya hanya beberapa layer, kita bisa lihat ya, pada beberapa layer bahkan sampai 1/4 dari suhu kuri bulk padatannya gitu. Ini yang menarik dari tin film magnetik ya. Kemudian juga ada beberapa sifat magnetik yang muncul karena penggabungan antara ferromagnetik dengan antiferromagnetik gitu ya. Dimana ini akan mengubah kurva histeresisnya. Kurva histerisis ini secara keseluruhan, yang tadinya misalnya ini adalah ferromagnetiknya ada di kurva yang abu-abu ini, kurva abu-abu ini dia ternyata dengan digabungkan dengan lapisan antiferromagnetik maka kurvanya itu akan berubah. Apa yang manfaat dari ini? Jadi nanti pada akhirnya dia akan meningkatkan kurva nilai koersivitasnya. Jadi dia akan meningkatkan nilai koersivitasnya sehingga ya ini cocok digunakan untuk memori gitu. Memori berbasis magnetik. Jadi kalau kita kasih medan magnet, dia akan menyimpan memori magnetiknya lebih lama gitu dibandingkan kalau misalnya hanya satu materi kobalt ferromagnetik saja gitu ya. Tapi kalau ditambah dengan kobalt oksida, maka dia akan memiliki sifat koersivitas yang lebih tinggi dibandingkan kalau hanya satu bahan tersebut. Oke. Ini bagian akhirnya. Ada juga sifat nanoring gitu ya. Nanoring ini berkaitan dengan jadi ketika kita beri ya misalnya adalah ada arus listrik dari daerah sini, kemudian ini ada material misalnya nanoring, maka medan magnet yang terbentuk pada nanoring itu ada ketiga kemungkinan: vortex, union, dan twisted gitu ya. Nah, vortex ini biasanya kekuatannya sama, kekuatan medan magnetnya sama yang terbentuk pada vortex pada nanodix ini. Sedangkan union ini pada yang bagian dalam lemah, yang lebih kuat, yang luar lebih lemah, dan seterusnya. Atau ada twisted itu ada beberapa daerah yang memiliki domain yang berbeda, terutama misalnya pada daerah sini ya, domain yang berbeda sehingga seakan-akan dia diubah twist. Dan ini berbasis seperti, jadi intinya kita sedang membuat struktur spin ya medan magnet gitu ya, yang dia makroskopik gitu, kita amati secara makroskopik. Biasa ini sebenarnya meniru konsep besar ketika ada medan magnet yang diberikan pada material non konduktif. Contoh adalah ketika medan magnet didekatkan ke tembaga atau ke aluminium, maka tembaga dan aluminium yang tadinya sifatnya adalah dia magnetik, maka dia sekarang akan memiliki medan magnet yang berlawanan arah dengan
dan itu disebabkan karena Dix yang kita sebut sebagai hukum Meissner. Ya. Cuma sekarang diaplikasikan dalam nanoring. Oke, ya. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.